Kobar perlawanan. Bojonegoro tak akan takluk. Adegan 1. Pagi di Desa Kanor. Halaman balai desa di pagi hari. Sinar matahari menerobos dedaunan. Suara ayam berkokok. Warga lalu lalang membawa hasil bumi. Di pojok ada warung kopi sederhana. Suara gamelan pelan terdengar. Kirana dan Fatimah duduk di bangku panjang sambil mengupas jagung. Wati datang membawa kendi air. Oh, kalian dari tadi duduk di sini saja. Aku sampai kepanasan di sumur. Ya, mau bagaimana Wati? Jagung harus dikupas. Panen tahun ini lumayan juga. Asal Belanda tidak ikut-ikut ambil bagian. Mereka itu seperti hama. Hama yang pakai topi bundar dan senapan. Hi. Tiba-tiba dari arah balai desa, Lurah Santoso muncul. Wibawa tapi langkahnya santai. Bu Lurah Tini menyusul di belakangnya. Beberapa warga memberi salam. Sugeng enjing Pak Lurah. Sugeng enjing semua. Bagaimana? Panennya lancar? Lumayan Pak, tapi kabarnya pasukan Belanda mau lewat Kanor. Bu Lurah Tini mendekat. Wajahnya serius. Mas, kalau itu benar, kita harus siapkan warga. Jangan sampai mereka minta paksa beras kita. Tenang Tini, aku akan bicara dengan komandan mereka. Ibu Jamilah masuk dari arah pasar, membawa keranjang sayur. Wajahnya manis, senyumnya hangat. Ia menyapa Lurah Santoso dengan suara lembut. Sugeng enjing Pak Lurah. Ah, pagi ini terasa cerah sekali. Enjing Bu Jamila. Ya cerah, seperti senyummu itu. Bu Lurah Tini melirik tajam, tapi tetap menahan diri. Kirana dan Fatimah saling pandang, lalu berbisik. Waduh, mulai lagi. Iya, ini biasanya bibit-bibit masalah. Ibu Jamilah mengeluarkan beberapa sayur dari keranjang. Ini sayur segar Pak. Saya bawa khusus untuk panjenengan. Wah, terima kasih sekali. Nanti saya suruh anak buah masak di balai desa. Bu Lurah Tini langsung maju. Suaranya agak tinggi. Santoso, sayur kan banyak di rumah. Tidak perlu repot-repot menerima dari orang lain. Hening sejenak. Warga yang hadir di sekitar berpura-pura sibuk. Lurah Santoso berdehem, mencoba mencairkan suasana. Baiklah, kita bicarakan ini nanti saja di rumah. Ibu Jamilah tersenyum tipis, lalu mundur. Wati menggoda Kirana dan Fatimah dengan mata melirik-lirik ke arah Lurah Santoso dan Bu Jamilah. Sepertinya ada api kecil di tungku rumah Pak Lurah. Nanti terdengar. Lampu meredup, gamelan berhenti, adegan berakhir. Adegan 2. Rumah Lurah Santoso malam hari. Lampu sorot menyoroti ruang tamu besar. Lurah Santoso duduk di kursi utama. Kapten De Groot dan Sersan Willem berdiri di belakangnya. Bu Lurah Tini berdiri di sisi kiri, menatap gelisah. Kirana, Ibu Jamilah, Fatimah, Salim, Wati, dan Siti datang mengantarkan bahan logistik. Di luar jendela, bayangan rakyat terlihat mengintai.
Selamat malam. Jarang sekali kalian datang ke rumah ini malam-malam begini. Ada urusan penting? Kami hanya mengantarkan bahan makanan untuk dapur umum desa, Pak Lurah. Dan memastikan persediaan beras tidak diambil Belanda untuk perut mereka saja. Saya terpelihdekan dan Jin. Kapten bilang, kalian tidak perlu khawatir, semua sudah diatur. Kirana, hati-hati bicara, kita semua diawasi. Kami hati-hati, Bu, tapi kami tidak akan diam melihat rakyat lapar. Betul, tapi mungkin kita harus ikut aturan supaya tidak celaka. Aturan yang menindas rakyat bukan untuk diikuti. Cukup. Ini rumahku. Kalian boleh bicara, tapi jangan menantang kekuasaan. Suasana tegang. Bu Lurah Tini terlihat menahan sesuatu, sementara Kapten Deklut tersenyum sinis. Wati dan Siti saling bertukar pandang. Adegan 3. Rencana rahasia di balik lumbung padi. Lampu minyak remang-remang. Suara jangkrik terdengar. Para pejuang berkumpul mengitari meja kayu sederhana dengan peta desa terbentang. Kita tidak punya banyak waktu. Malam ini pasukan Belanda akan menyerang dari arah utara. Benar, kita punya keunggulan. Mereka tidak tahu kalau jalan setapak di dekat sawah sudah kita jebak dengan bambu runcing. Dan aku sudah siapkan persediaan makanan untuk semua pejuang. Tidak akan ada yang berjuang dalam keadaan lapar. Kalian ingat, ini bukan hanya soal tanah dan sawah kita. Ini soal kehormatan desa. Aku kenal jalur rahasia dekat sungai. Bisa jadi jalan masuk tanpa terdeteksi. Tapi kita butuh waktu 2 jam untuk bersiap. Pasukan rakyat sudah siap. Tinggal tunggu apa-apa. Tapi aku masih khawatir soal pengkhianat. Aku akan coba mengorek informasi dari Santoso. Dia suamiku, tapi aku tahu dia tidak sepenuhnya setia pada rakyat. Hati-hati Tini. Satu langkah salah, semua rencana bisa terbongkar. Di latar, Kamto memperhatikan peta. Salim berdiri agak jauh dengan wajah datar seolah berpikir akan menginformasikan pertemuan kepada Belanda. Semangat kami baja takkan goyah. Adegan 4. Bayang-bayang di balik perjuangan. Beberapa warga desa, perempuan dan laki-laki, anak-anak bermain di sudut panggung. Suasana sore di balai desa. Cahaya oranye masuk dari jendela. Beberapa warga sedang membungkus logistik untuk pejuang. Kirana meriksa daftar kebutuhan. Kita masih kekurangan kain pembalut luka dan garam, Pak Lurah. Kalau besok malam logistik ini harus sampai, berarti kita harus bergerak sekarang. Benar Kirana. Aku akan mengirim Bambang dan Pak Sastro ke gudang. Jamilah, kau ikut mengatur persediaan ya. Santoso, kau selalu memanggil Jamilah untuk urusan penting. Saya hanya ingin membantu, Bu Lurah. Membantu perjuangan atau membantu suami saya? Wati dan Fatimah saling berpandangan. Suasana jadi canggung. Bambang pura-pura sibuk mengikat karung. Ini bukan saatnya bicara begitu. Kita semua di sini berjuang untuk desa. Iya, tapi jangan sampai perjuangan ini jadi alasan untuk hal lain. Sudahlah, Bu. Kita semua di sini keluarga besar. Yang penting logistik aman sampai ke garis depan. Betul. Kalau kita terus berselisih, Belanda yang akan tertawa. Saya hanya ingin desa kita merdeka. Kalau begitu, ayo kita kerja.
Waktu kita tak banyak. Semua kembali bekerja. Namun tatapan Tini ke Jamilah masih menyimpan curiga. Dan tatapan Santoso pada Jamilah pun tak sepenuhnya bisa disembunyikan. Semangat kami baja takkan goyah. Adegan 5. Badai di balik hati. Pendopo desa saat senja. Lampu temaram, suara jangkrik mulai terdengar. Beberapa kursi tersusun. Kirana dan Fatimah duduk di samping sambil menyiapkan minuman. Mbah Karto dan Sastro duduk di bangku pojok, terlihat resah. Lurah Santoso berjalan masuk, disusul Bu Lurah Tini. Tak lama Jamilah datang membawa keranjang sayur. Oh, Jamilah, tumben sore-sore datang ke pendopo. Kebetulan tadi panen sayur, Pak Lurah. Saya pikir ya sekalian mengantarkan. Oh, jadi sekarang pendopo juga jadi pasar sayur ya? Waduh, ini hawanya mulai panas, Mbak. Iya, kayaknya bakal ada perang dingin nih. Tini, Jamilah cuma membantu. Dia itu bagian dari warga yang peduli. Peduli? Atau ada yang lain yang bikin kamu terlalu ramah padanya, Mas? Bu Tini, saya tidak ada maksud buruk. Cuma apa? Cuma sering sekali ada di sekitar suami saya. Anak muda, maaf, ini pendopo, bukan tempat ribut soal hati. Lah, tapi kalau hati udah ikut campur, apapun akan jadi ribut, Mbah. Sudahlah Pak Lurah, Bu Tini. Kita ini sedang menyiapkan rapat desa. Jangan sampai warga tahu masalah pribadi kita. Baik, kita bicarakan ini nanti, Jamilah. Terima kasih sayurnya. baik, Pak Lurah, saya pamit. Jamilah keluar perlahan. Bu Tini berdiri mematung. Wajahnya campuran maram dan cemburu. Lurah Santoso hanya menatap pintu keluar dengan tatapan yang tak bisa dibaca. Semangat kami baja takkan goyah. Adegan 6. Bayang di balik rembulan. Malam hari di alun-alun Bojonegoro. Ada panggung rakyat dengan musik gamelan pelan. Lampion menggantung dan keramaian pasar malam. Rembulan bulat menggantung di langit, memberi cahaya temaram. Di sisi kanan panggung ada warung kopi kecil. Wah, pasar malam tahun ini ramai sekali. Semua orang kelihatan bahagia. Tapi kok wajah Pak Lurah seperti menyimpan beban ya? Aku juga melihatnya, Ran. Dari tadi beliau mondar-mandir. Tatapannya sering mengarah ke Bu Lurah, lalu ke Bu Jamilah. Ada apa ya? Jangan-jangan ada kisah yang kita nggak tahu. Tapi urusan hati orang dewasa. Bahaya kalau kita asal bicara. Kalian bertiga jangan bergosip. Tapi kalau mau tahu, memang hubungan mereka gak rumit. Itu mah sudah kayak benang kusut teh. Aku lihat tadi Bu Lurah Tini marah-marah ke Pak Lurah di belakang rumah. Lalu tiba-tiba Jamilah datang, bikin suasana makin tegang. Sisi kiri panggung, Lurah Santoso, Bu Lurah Tini, dan Jamilah berdiri saling berhadapan. Santoso, sampai kapan kau menyembunyikan hubunganmu dengan Jamilah? Tini, dengarkan aku. Hubungan kami tidak seperti yang kau pikir. Aku memang peduli pada Jamilah, tapi itu... Santoso, jangan pura-pura.
Kau tahu, selama ini aku selalu ada di saat kau butuh. Tapi kenapa di depan orang-orang kau selalu menjauh? Jadi benar, kau sudah mengkhianati janji pernikahan kita. Tidak, Tini. Aku hanya terjebak di antara perasaan dan tanggung jawab. Wah, ini kayak drama di pasar malam. Tapi serius, gimana kalau ini pecah di depan semua orang? Ran, kita harus hentikan sebelum warga jadi bahan gosip berbulan-bulan. Wati dan Kirana maju, mencoba menenangkan. Pak Lurah, Bu Lurah, Bu Jamila, ini pasar malam. Semua orang sedang merayakan kemerdekaan. Tolong simpan dulu masalah pribadi. Iya, malam ini untuk kebersamaan, bukan pertengkaran. Baiklah, aku akan diam. Tapi Santoso, pembicaraan ini belum selesai. Dan aku juga tidak akan menyerah begitu saja. Tanda ketegangan akan berlanjut di adegan berikutnya. Semangat kami baja takkan goyah. Adegan 7. Luka di balik bendera. Di sudut kiri, meja dengan kain merah putih setengah jadi. Di kanan, bendera Belanda yang baru saja diturunkan. Suasana tegang. Kita harus menyelesaikan ini malam ini. Kalau tidak, besok mereka akan mengganti semua dengan bendera penjajah. Tapi bagaimana? Mereka mulai mencurigai kita. Sersan Willem berkeliaran di pasar siang tadi. Dan aku dengar ada yang mengadu. Tenang, kita harus bergerak hati-hati. Lurah, apa rencananya? Kita akan kibarkan bendera ini saat matahari terbit. Tapi ada hal yang harus kalian tahu. Santoso, ini bukan saatnya rahasia pribadi mengganggu perjuangan. Tapi kadang rahasia pribadi justru menentukan keberanian seseorang. Apa maksudnya Bu Jamila? Maksudnya, Jamilah mengira dia bisa mengambil hati suami orang sambil mengibarkan bendera kemerdekaan. Aku mencintainya bukan karena jabatannya, tapi karena dia yang paling berani komunikasi dengan penjajah. Ini, Jamila, ini bukan saatnya membahas perasaan. Kita punya musuh yang sama. Kalau kalian terus berdebat, Belanda akan tertawa di luar sana. Benar, cinta bisa menunggu, tapi kemerdekaan tidak. Baik, untuk malam ini kita hentikan ini, tapi jangan kira aku lupa. Aku pun tidak akan mundur, Bu Lurah, baik dalam perjuangan maupun dalam cinta. Kalau begitu, kita lanjutkan rencana. Besok pagi, Bojonegoro akan melihat bendera kita berkibar. Adegan berakhir dengan bayangan bendera merah putih tergantung setengah jadi. Semangat kami baja takkan goyah. Adegan 8. Rahasia di tengah kepungan. Suasana tegang. Suara dentuman meriam terdengar dari kejauhan. Warga desa terlihat gelisah. Beberapa buah bambu runcing. Kirana dan Fatimah sibuk menyiapkan obat di meja. Suara meriam makin dekat, berarti Belanda sudah di ujung sawah. Kita harus tetap siap. Jangan panik, Kirana. Warga butuh kita. Aku lihat pasukan Belanda mendirikan tenda di tepi kali. Mereka benar-benar akan mengepung kita malam ini. Kalau mereka berani masuk, kita lawan sampai titik darah penghabisan. Tapi kita harus pastikan rencana, jangan sampai ada yang bocor ke telinga mereka. Betul itu. Dan aku harap tidak ada di antara kita yang main dua kaki. Apa maksudmu, Tini? Kau menuduhku? Kalau bukan kau, lalu siapa yang memberitahu Belanda jalur masuk ke desa?
Hanya lurah yang tahu semua peta penjagaan kita. Jamilah, jangan menuduh tanpa bukti. Ini saatnya kita bersatu, bukan saling menjatuhkan. Kau pikir aku tidak tahu hubunganmu dengan Jamilah di belakangku? Bu Lurah, jadi benar ada sesuatu. Ini bukan urusan pribadi. Ini soal keselamatan desa. Justru karena ini urusan desa, pengkhianat seperti dia tidak boleh memimpin. Cukup, jangan bertengkar di depan semua orang. Tapi kita tak bisa abaikan tuduhan ini. Kalau memang Lurah Santoso memberi jalur pada Belanda, semua perjuangan kita sia-sia. Aku tidak akan berdiri di sini untuk dihina. Aku Tiba-tiba dentuman keras mengguncang, lampu bergetar. Semua orang terdiam sesaat. Lalu suara teriakan warga dari luar terdengar. Belanda sudah menerobos gerbang utara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau benar kau di pihak kita, buktikan sekarang. Pimpin pasukan ke gerbang. baik, aku akan buktikan. Suasana mencekam. Perang dan intrik cinta semakin memanas. Semangat kami baja takkan goyah. Adegan 9. Pengorbanan di tengah badai. Suasana malam. Hujan mulai turun. Pengepungan semakin ketat. Dentuman meriam terdengar dari kejauhan. Warga berkerumun di balai desa. Di tengah ketegangan, percintaan segitiga antara Lurah Santoso, Bu Lurah Tini, dan Ibu Jamilah semakin memanas. Ini bukan cuma soal perang, ada api lain yang menyala di sini, Fat. Aku tahu, dan api itu bisa membakar kita dari dalam sebelum Belanda sempat menembak. Santoso, katakan di depan semua orang siapa sebenarnya yang kau pilih? Aku, istrimu, atau dia? Tidak perlu kau memaksa jawabannya. Aku tahu hatinya sudah lama bukan untukmu, Tini. Tini, Jamilah, sekarang bukan waktunya nyawa kita semua dalam bahaya. Justru sekarang saatnya semua kebohongan dibuka. Pengkhianat di dalam desa lebih berbahaya dari 1000 serdadu Belanda. Katakan Lurah, apakah benar kau yang mengirim peta jalan rahasia ke pihak Belanda? Aku hanya ingin melindungi kalian. Aku pikir kalau memberi sedikit, mereka tidak akan menyerang penuh. Sedikit, kau memberi mereka jalan untuk membantai saudara-saudara kita. Bagus Lurah Santoso, terima kasih atas kerjasamanya. Tapi sekarang kau lihat, kami tidak pernah menepati janji pada pengkhianat. Santoso, ini balasan atas semua pengorbanan yang kau hianati dan semua cinta yang kau hancurkan. Kau kehilangan semuanya, Santoso. Cinta, kehormatan, dan tanahmu. Dentuman meriam semakin dekat. Warga panik. Lampu meredup, menyisakan cahaya temaram pada wajah Lurah Santoso yang hancur. Semangat kami baja takkan goyah. Adegan 10. Penyerbuan dan kemenangan. Lampu sorot menyorot halaman depan markas Belanda. Dentuman meriam terdengar di kejauhan. Asap tipis mengepul. Pasukan rakyat mengendap di semak-semak. Kirana berdiri di depan, memimpin barisan. Semua siap, malam ini kita akhiri penderitaan ini. Siap Kirana, semua jalur sudah kita kuasai. Begitu sinyalmu, kita serbu. Aku sudah siapkan penanda di pintu belakang. Tentara kita siap masuk dari 3 arah. Tiba-tiba Lurah Santoso muncul dari sisi gelap. Wajah tegang. Bu Lurah Tini dan Jamilah berdiri beberapa langkah di belakangnya. Kirana, sebelum kita mulai, ada hal yang harus aku akui. Santoso, jangan katakan itu di sini. Ini bukan waktunya.
Justru ini waktunya. Semua orang harus tahu bahwa Lurah Santoso menjual informasi ke Belanda demi mempertahankan jabatannya. Semua terdiam sejenak. Kirana memandang Santoso dengan tatapan kecewa. Benarkah itu Pak Lurah? Ya, tapi aku melakukannya karena ancaman. Mereka bilang kalau aku tak menurut, Tini akan dibunuh. Aku tak punya pilihan. Santoso, kau seharusnya percaya pada rakyatmu, bukan pada Belanda. Dan kau memilih menyelamatkan Tini, sementara desa ini hampir hancur. Ketegangan memuncak. Dentuman tembakan semakin dekat. Pak Rawi datang berlari. Kirana, kita tak bisa menunggu lagi. Belanda sudah mulai bergerak keluar. Baik, Santoso, kalau kau mau menebus kesalahanmu, ikutlah di depan, pimpin serangan ini. Lurah Santoso terdiam, lalu mengangguk mantap. Aku akan lakukan untuk Bojonegoro dan untuk kalian berdua. Kirana memberi sinyal dengan peluit. Pasukan rakyat berlari dari 3 arah. Babu runcing diangkat. Ledakan kecil terdengar. Komandan Belanda muncul, berusaha mengatur pasukannya. Orderland, Latin Citizen begin command. Maju untuk tanah Bojonegoro. Pertempuran berlangsung. Beberapa prajurit Belanda tumbang. Lurah Santoso melawan habis-habisan di garis depan. Wati berhasil menjatuhkan bendera Belanda dan menggantinya dengan bendera merah putih. Merdeka! Merdeka! Kau sudah menebus dosamu. Lurah Santoso tersenyum lemah, memandang Tini dan Jamila. Kini aku bebas. Lurah Santoso ambruk dan meninggal. Tini dan Jamilah menahan air mata. Ini semua berhutang padamu. Bojonegoro, merdeka! Suara sorak rakyat memenuhi panggung. Musik perjuangan sorak-sorak bergembira mengiringi layar hitam. Langit memerah nyala api membakar, suara bedil menggema tak kenal sabar. Di tanah ini kami berdiri, Bojonegoro takkan mati. Di setiap jejak darah yang tumpah, ada janji yang tak runtuh. Bojonegoro tak akan takluk, meski langit runtuh, meski bumi retak. Bojonegoro tak akan tunduk, semangat kami baja takkan goyah. Bayang musuh mengintai di balik kabut, namun tekad kami lebih kuat dari maut. Setiap bambu runcing jadi saksi, kami berjuang hingga akhir hari. Walau hujan peluru membanjiri, hati kami tetap menyala tinggi. Bojonegoro tak akan takluk, meski langit runtuh, meski bumi retak. Bojonegoro tak akan tunduk, semangat kami baja takkan goyah.